Selamat sore Tribunal, senang sekali saya Mesya Marsa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 November, maksud kami 27 September 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Distrik Navigasi TPA kelas 1 Ambon sosialisasi AIS, simak manfaatnya. Distrik Navigasi TPA kelas 1 Ambon diselenggarakan sosialisasi penerapan Automatic Identification System atau AIS pada alur pelayaran di perairan Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di restoran Sariguri Beach yang beralamat di Jalan Walter Monginsi di Lateri, Kota Ambon pada Kamis 26 September 2024. Kepada tribunambon.com, Kepala Dinas Navigasi Kelas 1 Ambon Andi Fiardi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk mengingatkan kembali fungsi administrasi sistem. Sebab hal tersebut menurutnya ialah langkah untuk menjaga kelancaran pelayaran, baik di situasi urgent maupun bukan. Namun untuk memperlancar Automatic Identification System, menurutnya perlu adanya sinergitas antara stakeholder lainnya, agar dapat bekerja sama dan menjamin keselamatan pelayaran. Kegiatan sosialisasi ini diisi narasumber dari Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Ambon, yakni Kabid SBNP dan Armada, Dr. Kapten Ari Wibowo. Dalam penyampaian materinya, Kabid SBNP dan Armada katakan, pentingnya penerapan Automatic Identification System bagi kapal-kapal, sebab dapat memberikan berbagai manfaat yang mendukung keselamatan, efisiensi, dan pengawasan dalam operasional pelabuhan serta lalu lintas. Di TUKS atau Tersus disebutkannya yakni 1. Meningkatkan keselamatan pelayaran. AIS memungkinkan kapal untuk saling berbagi informasi secara otomatis seperti posisi, kecepatan, arah, dan identitas kapal. Hal tersebut membantu mencegah tabrakan di laut dan di sekitar area pelabuhan yang sibuk. 2. Pemantauan dan pengawasan lalu lintas kapal pelabuhan dapat memantau pergerakan kapal secara real time melalui AIS sehingga memudahkan pengelola pelabuhan dalam mengatur kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan kapal di dalam pelabuhan. Hal ini juga memudahkan otoritas pelabuhan untuk mengawasi kapal-kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan mereka. Kemudian 3. Efisiensi operasional. AIS membantu mempercepat proses administrasi dan logistik di pelabuhan dengan mengetahui kapan kapal akan tiba secara akurat. Pelabuhan dapat mengatur bongkar muat dengan lebih efisien. Ini mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan alur operasional pelabuhan secara keseluruhan. Kemudian 4. Mendukung penerapan regulasi dan kebutuhan. AIS menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia mematuhi aturan internasional tentang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya sistem ini, pelabuhan dapat dengan mudah melacak pergerakan kapal dan memastikan bahwa kapal-kapal tersebut beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan poin 5, deteksi aktivitas ilegal. AIS memungkinkan pelabuhan dan otoritas maritim untuk mendeteksi dan memantau aktivitas mencurigakan seperti penyelundupan atau masuknya kapal ilegal ke wilayah perairan Indonesia. Jika ada kapal yang mematikan sistem AIS-nya untuk menghindari deteksi, ini bisa menjadi sinyal peringatan bagi otoritas untuk melakukan investigasi lebih lanjut. 6. Navigasi yang lebih aman di sekitar pelabuhan. Dengan AIS, kapal-kapal dapat menerima informasi tentang kapal lain dan lingkungan sekitar secara langsung, termasuk adanya kapal yang berada di jalur pelayaran yang sama. Ini sangat membantu dalam navigasi yang aman di area pelabuhan yang sempit atau di lokasi dengan visibilitas yang buruk sehingga mengurangi risiko kecelakaan. 7. Integrasi dengan sistem pelabuhan modern. Penerapan AIS mendukung pengembangan pelabuhan modern atau iMotion yang mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia telah menggunakan AIS sebagai bagian dari sistem manajemen lalu lintas laut khususnya di TUKS atau Tersus, dan hal ini penting untuk meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia di tingkat global. 8. Penyediaan data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan dari AIS dapat digunakan oleh pelabuhan dan otoritas maritim untuk melakukan analisis yang lebih dalam terkait tren pergerakan kapal, waktu tunggu, hingga efisiensi operasional. Ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pengembangan pelabuhan dan infrastruktur.
Dari sosialisasi ini, Pak? Ya, kami dari Distrik Navigasi Pasar Ambon, khususnya dari Direktur Pendidikan Laut yang ada di Maluku dan Utara, bersama dengan para instansi terkait, ada Basarnas, ada Bakamla, Lama, ya. Nah, hari ini kita ingin sosialisasi kembali pada industri pelayaran yang ada, dalam rangka mengingatkan kembali agar fungsi administrasi sistem ini atau AIS yang bisa kita sebut ini harus diaktifkan, karena ini salah satu membantu kita dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran, baik itu keadaan yang urgen maupun tidak, sehingga para instansi terkait bisa memonitor bahwa apa yang kita terjadi di alur pelayaran khususnya Maluku dan Utara. Jadi sinergitas gitu. Ya, tentunya kita harus bersinergitas dari Angkatan Laut, dari Bakamla, dari Pusat dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran yang ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Harapan singkat Pak dari sosialisasi ini? Ya, dengan harapan kita bahwa dengan sosialisasi ini para stakeholder, ya, pemangku kepentingan baik instansi maupun swasta operator ini harus mengaktifkan AIS yang ada di kapal, sehingga kita bersinergitas berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah, dengan TNI, Angkatan Laut dan Bakamla dan Basarnas, KSOP itu untuk bisa menjamin keselamatan pelayaran yang ada di Maluku maupun. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpah. Tribunal cabai rawit di Pasar Mardika melonjak hingga Rp100.000 per kilo. Harga cabai rawit di Pasar Mardika Kota Ambon melonjak sejak 2 hari terakhir, kini mencapai Rp100.000 per kilo, naik signifikan dari harga sebelumnya dikisarkan Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilo. Pedagang Rasna menjelaskan pasokan yang dia dapat dari pedagang di Pulau Seram dibeli dengan harga Rp80.000, kemudian dijual Rp100.000 per kilo. Serupa diungkapkan Aca meski berbanding tipis, namun diakuinya cukup tinggi kenaikan. Pasalnya biasanya per kilo Rp35.000, namun mencapai Rp70.000 per kilo. Alhasil dia terpaksa menaikkan harga untuk kemudian dijual kembali. Normalnya 35, tapi setelah tadi kita pikir ulang, dia sudah naik 70.000 per kilo. Menurut Ibu itu harga yang bagaimana? Harga yang mahal sekali. Awalnya kan cuma 35.000 atau kan naik 5.000 jadi 40 lah. Tapi ini naik kan, ini sangat jauh sekali. Dapat sih 15. Masih dengan harga pasar, Tribuners kali ini dari kota Namlea, pasokan melimpah, harga cabai di Namlea perlahan menurun. Harga cabai di Pasar Impres Namlea, Kabupaten Buru, Maluku mengalami penurunan drastis pada Kamis 26 September 2024. Pantauan Tribunambon.com di lokasi cabai kecil maupun cabai keriting kini dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya. Cabai kecil sebelumnya dijual Rp90.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai keriting juga mengalami penurunan harga dari Rp80.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Menurut Jawi, salah seorang pedagang di pasar tersebut, mengatakan penurunan harga ini disebabkan oleh melimpahnya pasokan cabai.
Biasanya cabai hanya dipasok dari daerah unit saja, namun saat ini cabai yang dijual dari Pasar Impres Namlea dipasok juga dari luar daerah. Sehingga stok cabai keriting maupun cabai kecil sangat melimpah. Selain cabai, beberapa komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terpantau stabil. Bawang merah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang putih dihargai Rp45.000 per kilogram. Sebaliknya harga tomat malah anjlok yakni Rp5.000 per kilogram, sementara harga jahe atau halia berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dengan pasokan yang melimpah dan harga yang menurun, warga Namlea kini dapat berbelanja kebutuhan pokok dengan lebih hemat. Telur bebek. Udah bilang dia kus berkata tidak mati. Halo. Ya. Tribuners, harga sayur di Pasar Impres Namlea stabil kecuali buncis. Harga sayur mayur di Pasar Impres Namlea Kabupaten Buru terpantau stabil kecuali buncis Kamis 26 September 2024. Pantauan Tribunambon.com di lokasi sebagian besar sayuran seperti kangkung, bayam, terong, dan sawi masih dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Kangkung misalnya dijual dengan harga Rp5.000 per ikat atau bisa didapatkan 3 ikat sekaligus dengan harga Rp10.000. Sementara terong ukuran besar dijual seharga Rp10.000 untuk 3 buah dan ukuran kecil dijual 4 buah dengan harga yang sama. Menurut Marwa, salah satu pedagang sayur di pasar tersebut, pasokan saat dipasok dari berbagai daerah, mayoritas berasal dari Unit, Jamilu, dan Batu Boy. Sehingga harga sayur di Pasar Impres Namlea cukup stabil. Selain itu, harga bayam merah dan putih juga stabil di kisaran Rp5.000 per ikat ukuran kecil, sedangkan sawi putih atau sekata dihargai Rp13.000 per buah. Sayuran lainnya seperti wortel masih dijual dengan harga Rp20.000 per kilo, sementara katok dan mate masing-masing dijual Rp5.000 per kilo dan per ikat. Meski begitu, Tribuners, buncis mengalami kenaikan harga dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Meski begitu, harga sayur lainnya masih bisa dijangkau masyarakat Namlea dengan pasokan yang tetap lancar dari para petani di sekitar wilayah tersebut. Maksudnya ini hanya ada tahu kan ada orang lain. Masuk ada orang kan. Masuk ada orang kan cuma tahu. Kalau ini Kasi ada kuana. Di situ lah balik. Ini selama ini. Masih dari Kota Namlea, Tribuners, harga ikan di Pasar Impres Namlea kembali stabil kecuali kawalinya. Harga ikan di Pasar Impres Kota Namlea Kabupaten Buru Maluku kembali stabil pada Kamis 26 September 2024. Pantauan Tribunambon.com di lokasi ikan momar merah ukuran kecil dijual seharga Rp20.000 untuk 13 ekor dalam satu tumpukan, atau 3 tumpuk sekaligus hanya Rp50.000. Sementara itu ikan make bisa didapatkan seharga Rp10.000 per tumpuk atau Rp15.000 untuk 2 tumpuk. Komoditas lainnya seperti cumi dihargai Rp20.000 per tumpuk, lema dijual Rp20.000 untuk 6 ekor, dan tuna atau komo dijual dengan harga Rp20.000 untuk 3 ekor.
Kepada tribunambon.com, akan salah satu pedagang ikan di pasar tersebut mengatakan penurunan beberapa jenis ikan disebabkan stok ikan di Pasar Namlea kembali memadai, meski sebagian besar ikan mengalami penurunan harga. Ikan kawalinya tetap bertahan di harga standar, 5 ekor kawalinya dijual seharga Rp20.000 dan bisa didapatkan 3 tumpuk juga dengan harga Rp50.000. Akan menjelaskan pasokan ikan ukuran besar seperti tuna dan komo berasal dari Manipa, sementara ikan ukuran kecil kebanyakan dipasok dari Bara. Diketahui Bara dan Manipa merupakan 2 daerah yang menjadi pemasok ikan di Pasar Impres Namlea. Dengan pasokan yang stabil, masyarakat Namlea kini bisa menikmati berbagai jenis ikan dengan harga terjangkau, kecuali untuk kawalinya yang masih mempertahankan harga standar. Mari yang komu. Mari kau Ibu. Dari kota Namlea kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Harga ikan di Pasar Langgur stabil, komu per kontainer Rp350.000. Harga ikan di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mulai berangsur turun per Jumat 27 September 2024. Komu dijual Rp350.000 per kontainer, sebelumnya di angka Rp800.000. Untuk ukuran pertumpuk dijual Rp20.000 per 6 ekor, sementara untuk ikan tambang, ikan terbang, dijual Rp400.000 per kontainer, sebelumnya mencapai Rp800.000. Pertumpuk isi 6 ekor dibanderol Rp20.000, per 13 ekor Rp50.000, sedangkan untuk ikan puri atau teri dijual Rp420.000 per kontainer. Jika mahal biasanya dilepas dengan Rp1 juta per kontainer. Mama Ati, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan harga ikan sudah turun semenjak sepekan lalu. Menurutnya daya beli masyarakat justru naik menjelang tahapan kampanye, biasanya diborong per kontainer. Ikan terbang. Ada full. 400 atau enggak? 400 ya. Nanti buka itu lah, Say. Berita terakhir Tribunars masih di segmen berita ekonomi. Update harga bumbu dapur di Pasar Langgur, sejumlah komoditas kompak turun harga. Harga komoditas bumbu dapur di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra kompak turun Jumat 27 September 2024. Seperti harga tomat rata dijual di Pasar Langgur seharga Rp7.000 per kilo. Sebelumnya tomat produksi petani lokal berada di kisaran Rp10.000 per kilo. Untuk cabai rawit dibanderol Rp80.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya Rp100.000 per kilo. Cabai keriting yang diambil dari Sulawesi dan Kota Ambon dijual Rp40.000 per kilo. Sementara untuk cabai keriting produksi lokal cukup mahal, yakni Rp80.000 per kilo. Sementara bawang merah lokal Rp25.000 per kilo, bawang putih masih stabil di angka Rp50.000 per kilo. Kakak Nona, salah satu penjual bumbu dapur di Pasar Langgur, mengatakan produksi petani lokal tengah melimpah, dikatakan kecuali untuk bawang putih karena minim produksi petani lokal dan diambil dari luar, sehingga harganya pun masih tetap di angka yang sama. Tribunars, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 September 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal